Ya, selamat malam. Salam kabar baik di bulan 11 ini. Ya, jadi sungguh sangat luar biasa ya kita bisa berjumpa. Jadi teman-teman, proses perjalanan kita sudah yang ke 50-an ya pertemuan kita. Dan ingat teman-teman, kita saling belajar di mana Paloma Asia Pacific Limited berkembang sedemikian rupa. Dan dahsyat ya, di beberapa daerah sudah bikin pertemuan-pertemuan kecil, ya pertemuan sedang. Nah, nanti ada pertemuan yang besar, ada BOP. Nah, kata beberapa leader, jadi sungguh luar biasa bahwa pergerakan dalam 2 bulan ini, menjelang ke 3 bulan ini, ya, ini sangat dahsyat dan diterima oleh masyarakat Paloma Asia Pacific Limited di dalam trading arbitrase cryptocurrency. Jadi sungguh luar biasa. Kita sama-sama di hari ini mengulang kembali sebenarnya. Ini adalah informasi atau kabar baik kepada mereka yang baru join dan selamat datang kepada semuanya ya. Eh, Sebelum saya memulai acara biasanya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom damai. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Ya, salam dari Sabang sampai Merauke. Paloma Asia Pacific Limited, penghasilan Anda adalah strategi kami. Terima kasih untuk malam ini. Kita tetap di dalam Paloma Asia Pacific Limited. Kecepatan untuk memberikan peluang kepada kita dan memberikan pengembalian cash flow-nya sangat cepat. Dan teman-teman sudah bisa merasakan. Salam kabar baik buat kita semua. Jadi teman-teman sudah pertemuan ke-50-an loh. Dan ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa buat teman-teman yang dimanapun berada saat ini, ya, dimanapun berada saat ini. Kita malam ini kita bersatu untuk apa? Kita bersatu karena kita memulai dengan PDF yang sederhana saja dulu. Bagaimana PDF ini bisa membantu kita menjelaskan kepada teman-teman kita, terutama kepada teman-teman yang baru, kepada teman-teman yang belum mengenal cryptocurrency. Dan ini dasarnya harus ada, ya. Dasarnya harus ada. Jadi Paloma Asia Pacific Limited punya satu moto, yaitu penghasilan Anda adalah strategi kami. Ya, selamat malam Pak Yohan Rosten. Ya, Profesor. sukses ya. Kita lanjut ya. Ya, salam sehat Ya, selalu buat kita semua. Ya, yang senior-senior, yang sungguh luar biasa, yang terus memantau pertemuan-pertemuan dari Paloma Asia Pacific Limited. Ternyata berkembangnya sangat dahsyat. Ya, saya lihat beberapa teman di Jogja, di Jawa Tengah terutama ya, Jogja, Wonosobo, mereka sudah 5 kali bikin acara. Nah, ada beberapa teman itu sudah mulai dengan persiapan BOP, yaitu pertemuan 50 orang sampai 100 orang. Nah, bahkan lebih ya, bahkan lebih. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Saya akan matikan mic-nya ya, biar kita bisa bekerja sama. Tapi sebelumnya saya lihat di sini dulu, karena ada satu pesan dari teman saya. Dia bilang, Prof, jangan lupa ya, yang bahaya-bahaya itu ditutup. Nah, oke, kita cek dulu ya, teman-teman. Thank you. Sudah masuk ke dalam. Oke. Dan di sini, oke, baru kita boleh mulai. Nah, nah, bagaimana pengenalan-pengenalan di dalam dunia uang kripto itu kalau kita tidak mengenal istilah-istilahnya? Betul tidak, teman? Ya, apa itu blockchain sebenarnya? Bagaimana blockchain itu kita jelaskan kepada teman-teman kita dengan cara yang sederhana, teknologi blockchain itu apa? Sehingga saya merangkumnya, ya, saya terus merangkumnya sehingga memudahkan kita. Jadi blockchain itu adalah teknologi digital yang digunakan untuk mencatat transaksi secara aman dan transparan. Disebut blockchain karena terdiri dari blok data yang terhubung dengan rantai. Jadi setiap data itu setelah selesai dia melakukan algoritma, maka terbentuklah satu blok. Nah, sekarang sudah jutaan blok sudah terjadi. Ya, oke. Cara kerja blockchain.
Cara kerja blockchain. Nah, sekarang ini tambah semangat saya kenapa? Banyak sekali perkembangan-perkembangan yang begitu hebat. Perkembangan-perkembangan ini masih ada juga rintangan dan tantangannya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Paloma Asia Pacific Limited ya memberikan kita sebuah peluang yang gerak cepat agar kita punya cash flow. Cash flow kita melakukan pembelian ulang di Asia Pasifik dengan paketnya, atau kita beli blockchain, atau kita beli cryptocurrency, yaitu BTC dan teman-temannya. Nah, sekarang lagi heboh semuanya ketika kenaikan-kenaikan sudah mau mencapai satu BTC, sudah mau mencapai yang namanya 100.000 US dollar alias ya 1,5 miliar. Ya, kalau dia bilang 100.000 berarti 1,5 miliar satu BTC dari 5 rupiah di 2009. Pergerakan selama 15 tahun ini mengguncang dunia. Mengguncang dunia di dalam dunia keuangan, ya perdagangan keuangan, semua terguncang. Kenapa bisa begitu cepat? Sampai-sampai di Amerika itu penasehat keuangan yang mengatakan, eh, kalau bisa emas yang kami punya, kami hedgingkan di blockchain. Mengerikan tidak, brother? Apa teman-teman semua? Dan teman-teman semua, semua bisnis yang dilakukan ini bukan bisnis hanya asal-asalan, bisnis yang dikeluarkan begitu saja, bukan. Ini berkembang begitu dahsyat untuk kita mengerti dunia digital, uang digital itu seperti apa, terutama di cryptocurrency-nya, di Bitcoin dan teman-temannya, ya stable coin yang lain, altcoin yang lain seperti apa. Bagaimana itu bisa menguntungkan, ya. Jadi cara kerja blockchain itu adalah desentralisasi, tidak dikelola oleh satu pihak, semua pengguna berperan. Ya, ingat, dua adalah blok data. Setiap blok mencatat data transaksinya kita. Dan memakai kriptografi. Kriptografi ini dipakai pada Perang Dunia Kedua. Jadi bagaimana mengirim sebuah rahasia agar tidak terbaca oleh orang lain. Dan sekarang dipakai oleh perdagangan cryptocurrency. Ya, begitu hebat. Terima kasih ya Pak Jen, yang lainnya, yang selamat datang teman-teman ya. Kita sudah mulai dalam tahap pengembangan proyek dari Paloma Asia Pacific Limited, yaitu trading artificial, trading arbitrase cryptocurrency maksudnya. Ya, trading arbitrase cryptocurrency. Kenapa itu penting? Sudah kita bilang 3 bulan yang lalu bahwa perubahan itu sangat drastis karena beberapa negara sudah mengeluarkan regulasinya bahwa cryptocurrency diizinkan untuk sebagai alat tukar. Dan ini berita-berita bagusnya. Kenapa? Di Amerika semenjak Trump terpilih, semuanya berubah. Mulai kripto, semuanya naik. Tiba-tiba bisa menjadi 100.000 US dollar dalam satu kripto. Teman-teman, dalam perdagangan ini bukan sesuatu yang main-main. Sesuatu yang bagaimana menghasilkan. Kalau kita nggak punya modal besar, pakailah yang namanya ya Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Sehingga di situ ada cash flow buat kita. Di tempat lain mungkin ada di tempat lain. Tapi apakah tempat lain itu menghabiskan uang kita, ya memakan uang kita atau menyimpan uang kita terlalu lama sehingga bunga itu terlambat kasih ke kita. Kita di sini perdagangan yaitu arbitrase, ya. Bagaimana arbitrase itu bisa bekerja nanti kita cerita. Oke, konsensus. Semua pengguna setuju sebelum data ditambahkan. Jadi teman-teman ingat ya, blockchain ini sangat luar biasa. Mulai dari data kesehatan pun dia bisa, ya data-data di gudang pun bisa, sehingga tidak ada kecurangan di dalamnya. Jadi keunggulan blockchain itu seperti apa? Keunggulannya. Pertama aman, sulit diretas. Transparan, karena semua orang bisa melihat catatan transaksinya. Ketiga adalah efisiensi berbagi industri termasuk keuangan logistik dan kesehatan. Ini yang tadi saya bilang. Jadi semua catatan kita hanya di HP. Memakai sistem yang namanya blockchain. Dimanapun kita berada. Di belahan dunia manapun nanti kita berada. Untuk mengecek kesehatan kita. Atau logistik kita. Atau keuangan kita. Itu hanya melalui HP saja.
Contoh penggunaan blockchain, cryptocurrency, ya, teknologi dasar dari Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain disebut semuanya inilah koin-koin yang sangat penting, ya. Solana yang sekarang muncul dan diikutin oleh ya altcoin yang lain, alternatif coin maksudnya. Jadi ini yang untuk menunjang ekosistem sebuah putaran koin. Supply chain-nya melacak barang dan dari produksi hingga konsumen. Nah, bayangkan tidak, ada orang yang mau nakal-nakal dengan informasi yang kita punya itu tidak bisa. Ya teman-teman, tidak bisa, itu dicurangi, gitu loh. Jadi apa yang kita dapat sekarang ini ya dari blockchain, ya transaksinya aman dan transparan. Setelah itu adalah keunggulan blockchain aman dan sulit diretas. Selanjutnya adalah cryptocurrency-nya. Nah, kesimpulannya blockchain adalah fondasi untuk teknologi masa depan, ya. Membuka peluang baru di berbagai sektor, teman-teman. Jangan sampai kita sekarang ketinggalan. Dari usaha kita dengan Paloma melalui sistemnya Paloma Asia Pacific Limited, yaitu trading arbitrase cryptocurrency ini, kita bisa mendapatkan nilai tambah di dalam lingkungannya kita. Selamat datang Pak Ibu Yulianti, Lampung hadir, thank you. Ya, dari Papua, thank you. Ya, dari Jawa Barat, thank you. Jawa Tengah, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, ya, dan Irian Jaya, Pulau Sulawesi. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman malam ini. Kita mari belajar. Banyak hal yang kita bisa pelajari, ya. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa pelajaran-pelajaran ini bisa kita jelaskan kepada calon investor kita atau calon member baru. Sehingga kita bisa memperluas lagi sistem Paloma Asia Pacific Limited ini melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Mencapai yang namanya 12.000. Masyarakat yang mengerti tentang blockchain, cryptocurrency, dan arbitrase cryptocurrency. Apa sih sebenarnya barang ini? Jadi apa yang menjadi gambaran kita saat ini? Kita boleh lihat ya di dalam layar kita. Seperti inilah teknikal yang dibuat ya. Selamat datang Pak Joshua Makarius ya. Setelah mereka melakukan algoritma dan algoritmanya sudah lengkap, maka tersimpan satu blok. Nah, sekarang sudah jutaan blok yang terjadi. Semenjak saya belajar dengan seseorang, pakar kripto, ya waktu itu hanya melihat di YouTube, ya di YouTube saya hanya perhatikan namanya, ya seorang pakar yang di Jepang dan sekarang menjadi seorang jutawan. Pada saat itu saya tidak ngeh bahwa cryptocurrency ini bergerak sampai sedemikian rupa sampai hari ini. Dan bagaimana ketika kita nggak punya dana besar untuk mendapatkan kripto itu? Maka kita membutuhkan perusahaan-perusahaan seperti Paloma Asia Pacific Limited. Untuk apa? Membantu kita menciptakan cash flow. Ya, dengan dana yang paling kecil aja, ya, kita sudah bisa mendapatkan uang kita. Bagaimana dengan blockchain itu bertumbuh? Blockchain itu ada yang namanya terwujud dan tidak terwujud. Nah, semua itu kita sebut namanya aset. Dalam bahasa cryptocurrency, ya, semua kita sebut aset dan berhubungan dengan cryptocurrency seperti apa blockchain ini? Oke, baik. Apa hubungan antara cryptocurrency dan blockchain? Ya, Parji hadir Jakarta. Oke, Jakarta Selatan. Selamat bergabung. Nah, inilah dia. Cryptocurrency ini adalah aset digital kita. Seperti rumah kita, mobil, semua aset terwujud dan tidak terwujud dan sekarang itu dia tidak terwujud, ya. Tidak terwujud, hanya ada di digital. Nah, yang disebut blok itu adalah teknologi cryptocurrency yang membantu kita mengamankan setiap transaksi kita. Jadi keamanan transaksi itu paling penting. Dan ini ada anonimitas. Anonimitas maksudnya waktu transaksi kita tidak tahu ini siapa punya. Tapi arah di mana dia pergi kita akan tahu. Kita bisa melihatnya. Ini sungguh luar biasa ya pertumbuhan-pertumbuhannya. Jadi awalnya ini muncul ya kripto Bitcoin apa Bitcoin adalah cryptocurrency pertama, tetapi sekarang sudah ada ribuan jenis. 5.121 sekarang. Nah, fungsi-fungsinya untuk apa? Pembayaran, investasi, dan transfer aset. Selanjutnya adalah karena volatilitasnya terlalu tinggi. Ini merupakan
satu kesulitan juga ketika kita mau staking, lending dan trading. Karena kecepatan volatilitasnya, kalau kita mau trading secara manual, ya secara tradisional aja maksudnya, kita membutuhkan dana yang sangat besar, ya. Karena pemantauan semenjak Paloma Asia Pasifik ini mulai Jum, itu pemantauannya di 56, 5.600. Sekarang satu bit itu 91.000 US dollar. Waktu kita mulai 3 bulan yang lalu itu adalah 56.000 sekian. Sekarang hari ini 91.000 sekian. Berarti kenaikannya sudah berapa ratus juta, teman-teman. Dan ini sangat cepat sekali. Dan dia akan mencapai 100.000. Posisinya adalah satu Bitcoin itu 100.000 US dollar. Karena volatilitasnya sangat tinggi dan risikonya juga tinggi, yaitu tentang regulasi setiap negara atau pemain-pemain besar yang punya modal besar yang bisa mengancam siklus kita pemain-pemain yang kecil, itu maksudnya. Jadi kalau kita hanya modalnya kecil, ya kita mencari perusahaan seperti Paloma Asia Pacific Limited bisa membantu kita mengeluarkan cash flow itu. Cash flow itu ya teman-teman bisa milih, ya membuka kembali di cryptocurrency-nya, membuka lagi, membeli paket di Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya, atau membeli Bitcoin-nya untuk menyimpan. Dan ingat ya, ini membutuhkan modal besar dan perjalanannya kalau kita trading yang tradisional itu membutuhkan 10 tahun di bidang cryptocurrency. Jadi bagaimana mencari sumber keuangan itu? Yaitu ada di Paloma Asia Pacific Limited yang memberikan kita peluang. Jadi ketika kita ragu, ketika kita nggak tahu, maka kita akan menghabiskan waktu kita di tempat-tempat yang lain yang sekiranya mungkin bisa mengembalikan dana itu, tapi kan mungkin ada yang lambat. Dan kecepatan Paloma Asia Pacific Limited ini sudah teruji, teman-teman. Ada yang menyimpan 12 juta, ada yang menyimpan sampai 20 juta, 30 juta, ya, di dalam walletnya mereka. Jadi kita mulai melihat bahwa ini adalah satu hal yang penting buat kita, ya. Ya, kepada Fitri Novianti, selamat datang. Nah, untuk berkecimpung di dalam dunia kripto ini ada banyak cara. Pertama, perdagangan spot, kedua adalah perdagangan kontrak berjangka, ketiga adalah menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, terus DeFi, ya, penambangan dengan mesin mining, NFT, mengklaim airdrop, arbitrase di bursa. Jadi saya sebelum masuk ini saya akan cerita apa itu cryptocurrency. Jadi penjelasannya adalah teknologi uang digital dan perkembangannya seperti apa, sampai di mana perkembangan saat ini. Nah, definisi cryptocurrency itu adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan teknologi cryptocurrency untuk keamanan. Tidak memiliki bentuk fisik, hanya tersedia dalam format digital. Ya, berbasis pada teknologi blockchain yang bersifat terdesentralisasi. Karakteristik utama cryptocurrency adalah terdesentralisasi tanpa perantara seperti bank. Transaksinya aman dan anonim, dapat digunakan secara global tanpa batas geografis, berbasis teknologi blockchain untuk transparansi keamanan. Kenapa pertumbuhan-pertumbuhan ini terus kita adakan? Ya, teman-teman boleh lihat perubahan-perubahan yang informasi yang kita sampaikan, ya, sebagai support system dari Paloma Asia Pacific Limited, bagaimana masyarakat bisa mengerti secara sederhana. Ya, jadi sejarah singkat cryptocurrency adalah 1983 ketika dikenalkan eCash, diperkenalkan oleh David Chaum, ya. Kahum cikal bakal uang digital. 2008 white paper Bitcoin diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto pada saat 2008 itu terjadi namanya krisis ekonomi dunia. 2009 Bitcoin diluncurkan sebagai cryptocurrency yang pertama. 2011 kemunculan alternatif Bitcoin seperti Litecoin, jadi namanya altcoin. Setelah itu 2015 muncul namanya Ethereum yang sekarang sering membantu kita di dalam beberapa teknologi, membawa konsep smart contract. Jadi 2020 popularitas meningkat dengan pesat NFT dan DeFi.
Nah, DeFi ini yang kita lakukan sekarang yaitu perdagangan. Bagaimana bisa berdagang di perdagangan spot, perdagangan kontrak berjangka, menyimpan koin dan mendapatkan bunga, yaitu dari sistem DeFi. Akan kita jelaskan ya setelah ini. Jadi manfaat dari cryptocurrency itu adalah transaksi cepat dan murah, tidak terpengaruh inflasi seperti mata uang tradisional, potensi investasinya tinggi dengan adopsi yang terus meningkat. Risiko cryptocurrency adalah volatilitas harga tinggi, risiko keamanan seperti peretasan, kurangnya regulasi di beberapa negara. Tren masa depan cryptocurrency, potensi untuk menggantikan mata uang tradisional ya sebelumnya, tapi sekarang menjadi teman ya uang tradisional. Jadi tidak tergantikan uang kertas ini, hanya bisa menemani ya. Adopsi lebih luas perusahaan besar. Sekarang perusahaan besar sudah melihat bahwa dunia cryptocurrency bisa mendapatkan sebuah kesempatan dan peluang pengembalian cash flow yang cepat karena untuk menutupi beberapa proyek. Pengembangan Web3, NFT, dan Metaverse jadi sangat mempengaruhi. Dan cryptocurrency adalah teknologi revolusioner yang terus berkembang. Pentingnya untuk memahami manfaat dan resikonya sebelum berinvestasi. Jadi ada beberapa tempat kalau kita pakai cara tradisional berinvestasi, maka risikonya sangat tinggi. Ya, kita masuk ke dalam dunia perdagangan spot. Jadi perdagangan spot ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya tentu keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dalam satu hari. Tapi kekurangannya adalah kita kehilangan kesempatan ketika cryptocurrency atau Bitcoin itu bisa naik di hari-hari yang akan datang. Sekarang kontrak berjangka. Kontrak berjangka terikat sebuah perjanjian di mana nanti ketika kita masuk market itu sudah ada dilakukan oleh si eh, pengelola dari kontrak berjangka ini sendiri. Jadi kita nggak bisa ngatur. Kita cuma dari modal kecil bisa menjadi modal besar dan risikonya adalah satu saat kita pun bisa menjadi minus atau kalah. Nah, sekarang itu menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, yaitu staking. Nah, staking itu kita beli Bitcoin, kita biarkan bagaimana perkembangan dari Bitcoin. Mungkin pada 10 tahun yang lalu, Bitcoin masih 15 juta mungkin, atau 15 tahun yang lalu masih 5 rupiah. Nah, jadi kita bisa beli dan simpan pada saat itu belum belum ada tempat penyimpanan selain blockchain aja, ya. Nah, DeFi ini seperti apa? Nah, inilah DeFi ini membuat kita bisa berdagang hari ini. Bahkan bisa meminjamkan untuk kita berdagang atau kita meminjamkan Bitcoin. Jadi jaminan ada pakai jaminan ya. Perdagangan aset mendapatkan bunga ya banyak cara sekali DeFi ini. Dan DeFi sendiri itu punya kelebihan. Jadi akses yang terbuka, privasi anonimitas, fleksibilitas aset dan efisiensi dan kecepatan transparansi. Jadi ingat teman-teman, Devi pun punya sebuah risiko, ya. Risiko apa? Risikonya adalah ya, itu bisa diretas karena masih lemah. Tapi sekarang jangan khawatir bahwa teknologi ini sering berkembang ya. Kekurangan Devi ini adalah peretasannya, terus jaminan-jaminan kalau kita mau minjam, ya. Soal jaminan ini harus seimbang. Kalau tidak, tidak bisa dipinjamkan ya. Risiko peretasan dan manajemen kunci. Jadi dia ada kunci private sama kunci public. Jadi kalau kunci ini kita hilang, baru kita tidak bisa transaksi dan asetnya kita bisa hilang. Ya, karena tidak memakai emailnya kita atau namanya kita. Kita berikut penambangan dengan mesin mining, ada dengan software, dengan rig. Jadi dua-duanya itu sangat-sangat menguntungkan sebenarnya kalau punya modal besar. Karena kenapa? Ini masih dianggap eh, sebuah yang banyak melakukan apa? Boros energi karena dia bekerja 24 jam 7 hari, tidak pernah stop. Jadi rig ini sering rusak karena kepanasan, karena di dalam itu ada komponen. Jadi semacam apa CPU ya, tapi nggak ada layarnya gitu. Dia hanya mengelola mengelola data sehingga algoritmanya sudah lengkap dan algoritmanya sudah ditemukan. Hadiah buat orang-orang yang memakai rig ini, mining ini, mesin mining ini diberikan hadiah berupa Bitcoin. Ya. Jadi
saat sekarang ini adalah sebuah ekosistem yang bagus agar Bitcoin itu bisa bergerak, ya. Dicari, dicari sebuah apa angka dan hurufnya itu, ya angka dan huruf, dan bagaimana bisa menemukan algoritma itu sehingga cocok deh, cocok nanti dia setuju, oke, dia tersimpan 1 blok, 2 blok, 3 blok begitu. Jadi ring ini bisa mendapatkan hadiah yang lebih, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, NFT ini sudah mulai terkenal ya pada tahun-tahun yang lalu di 2020 sama 2021. Seorang anak muda tiba-tiba bisa menjadi jutawan di Indonesia. Ya, jadi melalui penjualan fotonya dia, penjualan foto ini meningkat, ya, 1.000 sampai 10.000 foto, ya, meningkat sehingga terjadilah omset penjualan 12 miliar. Nah, 12 miliar itu dia dapat royalti, namanya Gojali, ya, anak muda, kurus kering, ya, tidak cakep, tidak ganteng, tiba-tiba jadi jutawan, dapatlah royalti itu 1,5 miliar dalam waktu 3 bulan, ya, dalam waktu 3 bulan beliau sudah bisa meraup 1,5 miliar. Jadi dari hasil penjualan itu diberikan kepada beliau. Nah, sekarang mengklaim iDrop. iDrop sudah terjadi di mana-mana, yaitu sebuah proyek yang bagaimana mensurvei masyarakat, diberikan sebuah tugas masyarakat itu, sebuah game sederhana, jadi kita hanya mengklik game itu, sehingga menyelesaikan tugas-tugas kita, kita diberikan hadiah koin tertentu, koin yang akan dinaikkan di market. Dan koin ini sudah menjadi koin yang penting, ada memang koin yang tidak terjadi apa-apa, ada koin yang memang bisa menghasilkan. Nah, ini banyak sekali sekarang diberikan untuk masyarakat, ya, informasi ini atau sebuah kesempatan ini sehingga bisa mendapatkan cryptocurrency yaitu Bitcoin. Ya, ada beberapa Bitcoin lagi gitu. Nah, kita hanya bicara tentang arbitrase, bagaimana membeli satu di dua market dengan waktu yang sama, ya, membeli pada saat perbedaan harga yang ada. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang lain, ya. Terima kasih untuk kita bekerja sama, ya, sehingga acara ini bisa selesai dengan tepat waktu. Dan ada kelebihan dan kekurangannya juga. Ya, kita bicara tentang arbitrase. Arbitrase ini sesuatu yang unik sebenarnya. Potensi keuntungan tetap, waktu transaksi yang relatif singkat, mengurangi risiko pasar yang bersifat direksional. Ya, kekurangannya adalah fluktuasi pasar, masalah likuiditas, biaya transaksi, dan ketidakpastian regulasi. Kalau kita trading sendiri, ya, ini menjadi sebuah resiko buat kita. Ya, di arbitrase, ya. Mengapa harga mata uang kripto berbeda di berbagai bursa? Karena perbedaan harga mata uang kripto berbagai bursa disebabkan oleh beberapa faktor, terutama adalah skala dan volume perdagangan bursa kripto itu sendiri. Contoh di satu negara, permintaannya untuk kripto itu banyak, tapi ketersediaan kita terbatas karena cuma 21 juta. Maka harganya itu menjadi mahal. Terus ada satu negara itu struktur biaya di bursa kripto itu, ya, dan permintaan itu kecil. Nah, kriptonya banyak, itu kripto bisa jadi murah. Nah, jadi bisa terjadi seperti itu, ya. Setiap bursa itu berbeda harganya. Pemantauan saya pada bulan-bulan yang lalu dari 56 sampai hari ini 91.000. 56.000 hari ini sudah 91.000. Tapi di dalam arbitrase kita tidak tergantung kepada berapa harga yang naik terus. Kita tergantung kepada perbedaan harganya saja. Ya, teman-teman, jadi resiko kita sangat kecil. Nah, sekarang bagaimana lima langkah yang bisa kita buat, ya, sebagai sebuah strategi dalam dalam mengembangkan proyek dari trading arbitrase cryptocurrency ini. Jadi teman-teman, bahwa sesuatu ini, ya, sesuatu yang kita buka, bagaimana mendorong teman-teman untuk memperkenalkan Paloma ini. Pertama kali adalah tulis nama teman-teman yang ada. Kedua adalah follow up. Ketika follow up itu sudah mulai, artinya tawarkan paket itu. Kalau sudah tawarkan paket paket yang ini, bimbing mereka untuk melakukan hal yang sama, yaitu ciptakanlah 5 sampai 10 teman-teman juga. Melalui online kah percakapannya, melalui di rumah kah home meeting, atau di warung-warung atau di kafe juga boleh. Sehingga
mereka bisa diajak ke dalam Zoom. Untuk apa? Untuk saling memberikan sebuah informasi dan saling belajar ide, saran, dan tanya jawab. Itu di hari Selasa, ya, Rabu, ya, di Senin seperti hari ini. Tapi yang paling penting adalah Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Ingat teman-teman, hari yang penting karena itu hanya 20 menit dari PDF-nya kita, pengenalan secara umum, ya, informasi dari dunia kripto, bagaimana perkembangannya, bagaimana kita melangkah di dalam dunia kripto melalui perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Nah, strategi arbitrase cryptocurrency ini perkembangannya yang seperti kita tadi cerita bahwa di Binance itu ada namanya arbitrase. Jadi ada tiga ya. Strategi arbitrase itu arbitrase antar bursa. Ketika di Binance itu ada 20.000 harga dari Bitcoin-nya, kita anggap seperti itu. Kita gunakan USDT. USDT itu adalah Tether, dolar online, ya, dolar online. Kita gunakan dolar online untuk membeli Bitcoin dan menjualnya di Kraken pada waktu yang sama ya, dengan kecepatan 20.300 harga di sana. Nah, kalaupun jika tidak ada biaya penarikan atau deposit, selisih harga 300 itu milik kita. Nah, teman-teman di web atau di aplikasi, teman-teman bisa lihat per menit ya, bagaimana perubahan-perubahan harga itu bisa kita ambil. Jadi yang warna hijau kalau teman-teman lihat di web dan di apa informasinya ada di ID-nya kita masing-masing. Ya, ini merupakan sebuah sebuah informasi yang bagus ya, transparan ya. Makanya kita tahu dari mana sih kita bisa mendapatkan hasil itu. Jadi di antar bursa ya. Nah, yang kedua itu adalah segitiga. Jadi nggak usah keluar dari bursa, bisa ngambil perbedaan perdagangan itu. Mulai dari Bitcoin kita beli Solana, Solana kita beli Ethereum, Ethereum beli lagi ke Bitcoin dan kita bisa mendapatkan selisih itu menjadi keuntungan kita. Jadi tidak usah keluar. Kalau keluar beberapa negara, mungkin kita sekarang lagi berdagang di satu negara, misalnya di Dubai gitu. Nah, dia mengeluarkan sebuah aturan ketika kita ngambil, ketika kita masuk itu kena pembayaran. Begitu teman-teman. Jadi kalau hanya di dalam aja ada keuntungan juga. Kita mendapatkan selisih tanpa harus keluar, namanya arbitrase segitiga. Bagaimana dengan arbitrase ya spasial, yaitu antar negara. Nah, tadi di awal kita ceritakan bahwa satu negara itu ya permintaannya banyak tentang Bitcoin, Bitcoinnya sedikit, maka Bitcoinnya jadi mahal. Tapi di satu tempat permintaan Bitcoinnya banyak, apa sedikit, tapi Bitcoinnya banyak, Bitcoinnya jadi murah, ya jadi murah. Jadi itu pun bisa diambil seperti itu. Yang penting software trading arbitrasenya kita itu apa arbitrase cryptocurrency itu harus lebih bagus dan lebih canggih teknologinya ya. Arbitrase dengan AI crypto ini ya, kita di sini adalah dengan cepat mengidentifikasi dan mengeksekusi peluang arbitrase. Jadi ini dilakukan oleh AI ya, artificial intelligence, sehingga kita sebagai manusia bisa melakukan mungkin satu dua kali saja. Ini hanya kecepatannya karena per menit perubahannya itu sangat cepat sekali volatilitasnya. Jadi arbitrase dengan AI kripto ini eksposur terbatas secara signifikan mengurangi potensi risiko yang terkait dengan perdagangan jangka panjang seperti fluktuasi harga dan pergerakan pasar yang tiba-tiba. Jadi keamanan untuk keuntungan itu sangat-sangat menekan risiko. Jadi sebelum itu kita lihat satu video pengertian dan perkembangan dari arbitrase itu seperti apa sih sampai hari ini yang dilakukan oleh Paloma Asia Pacific Limited. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa ada cara untuk meraih keuntungan dari ketidakseimbangan pasar tanpa mengambil risiko tambahan? Inilah arbitrase, mengidentifikasi perbedaan harga di berbagai pasar dan memanfaatkan celah tersebut. Contohnya, beli dengan harga rendah. Bagaimana jika kami memberi Ya, malam ini ada kesalahan teknik lagi. Jadi kita lewatkan dulu aja videonya, biar kita bisa konsentrasi ya.
Sampai di mana tadi? Oke, sampai ke perusahaan-perusahaan yang memang memberikan kita peluang yang bagus melalui arbitrase cryptocurrency. Ya, bagaimana cryptocurrency ini bisa memberikan kita peluang sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ini adalah Hagan McCartney, itu CEO pendiri dari Paloma Asia Pacific Limited. Jadi para pencetus ya, para pencetus itu udah yang begitu semangat, yang memberikan kita sebuah pengalaman, sehingga pengalaman itu bisa kita kembangkan sedemikian rupa, dan pengalaman itu menjadi sebuah profit bagi kita. Oke, nah kita masuk ke dalam dunia yang hari ini kita lakukan, yaitu berbagi pengetahuan, pertumbuhan bersama, ya perkiraan ya pemikiran inovatif, perspektif luas, pengembangan platform, maksimalitas keuntungan pengembangan. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Nah, sampai di mana perusahaan ini bisa berkembang ini karena kehadiran teman-teman juga. Ya, jadi bukan sekedar kita hanya bikin Zoom, tapi Zoom ini seperti podcast nantinya kita bikin. Jadi ada namanya timbal balik. Itu yang paling penting. Jadi tidak sekedar hanya eh, menceritakan tentang Paloma Asia Pacific Limited, tapi yang dibutuhkan kita di sini adalah komunikasi. Nah, visi misi yang kita punya saat sekarang ini ya sangat luar biasa. Visi misi bagaimana pengembalian secara signifikan kepada para customer, terus bagaimana bisa menembus ya menembus dunia global melalui sistem trading arbitrase cryptocurrency. Inti-inti dari penguatan kita di dalam Paloma Asia Pacific Limited adalah integritas, inovasi, keunggulan, dan kolaborasi. Dan yang kita lakukan hari ini adalah sebuah kolaborasi. Sehingga kita mempunyai kekuatan yang bagus dan baik. Nah, terima kasih teman-teman. Banyak yang bertanya bagaimana dengan izinnya, legalnya. Jadi Paloma adalah sebuah perusahaan yang sudah lama sekali, ya, dan dia sudah bergerak di bidang pengembangan aset. Lebih kurang di tahun 1981. Nah, pengembangan-pengembangan ini mereka sudah ada surat izin internasional melalui BVI, yaitu British Virgin Island. Ya, kenapa banyak negara atau atau pengusaha-pengusaha membuat surat izinnya di sana karena ringan pajak, ya. Nah, dia bisa menembus, bisa bantu promosikan ke seluruh dunia. Nah, akhirnya Paloma Asia Pasifik dalam 10 tahun ini mereka membuka sebuah peluang dan mempelajari bagaimana trading arbitrase cryptocurrency bisa mendapatkan keuntungan dan pengembalian secara cepat sehingga proyek-proyek mereka melalui cash flow yang mereka dapat bisa ditutupin, bisa dibantu. Oke, teman-teman, inti dari strategi ini adalah mengelola risiko, membimbing keputusan, memanfaatkan peluang, meningkatkan kinerja, dan membangun keunggulan kompetitif. Ini adalah sebuah kekuatan juga bagi Paloma Asia Pacific Limited, sehingga perusahaannya bisa berdiri kokoh dan bisa melalui sebuah persaingan-persaingan di dalam dunia keuangan. Arbitrase strateginya memahami yang tadi ya pembelian penjualan aset yang sama di berbagai bursa pada waktu yang sama untuk memanfaatkan perbedaan harga demi sebuah keuntungan. Jenis-jenis arbitrase ini melalui data sama melalui informasi yang ada atau keputusan-keputusan ada, dan arbitrase pasar itu memakai sebuah teknologi arbitrase cryptocurrency dan machine learning. Jadi bagaimana dia membaca semua data atau histori untuk mengambil sebuah keputusan melalui artificial intelligence. Sehingga keuntungannya bisa kita ambil secara konsisten. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada teknologi canggih dan keahlian manusia. Itu sangat dibutuhkan untuk apa? Keputusan. Karena semua adalah buatan manusia dan manusia harus ada di sana untuk pengambilan keputusan cepat juga. Bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak mendukung secara keuntungan atau merugikan perusahaan Paloma Asia Pacific Limited, sehingga keputusan untuk memutuskan ya itu harus cepat melalui manusianya. Nah, strateginya saat sekarang ini manfaat peluang di pasar uang kripto sudah 560 juta orang memakai dan mencari tahu atau berdagang di dalam dunia cryptocurrency ini di 2024. Nah, diambil dari sebuah website ya, teman-teman bisa lihat.
Kenapa yang bisa bertumbuh? Karena Indonesia ini adalah salah satu kesempatan buat kita. Dan ini masih lapang sekali, masih banyak sekali kesempatan kita untuk bergelut atau masuk ke dalam dunia cryptocurrency, karena saat sekarang ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah perdagangan. Jadi Paloma Asia Pacific Limited mengeluarkan sebuah kesempatan melalui trading arbitrase cryptocurrency sehingga bisa membantu kita. Kenapa banyak sekali yang masuk? Why? Why? Karena kemudahan. Tidak seperti lembaga keuangan tradisional yang mempunyai syarat yang banyak sekali. Kalaupun kita mau menabung pun dulu ada pernah harus keluarkan 500. Kalau sekarang tidak perlu di sini. Teman-teman bisa memakai sebuah strategi, ya kadang-kadang pun tanpa harus memiliki cryptocurrency yang dilakukan oleh Paloma Asia Pacific Limited sendiri. Kita fokus dalam trading arbitrase cryptocurrency, yaitu fokus kepada USDT-nya. Bagaimana mendapatkan USDT? Jadi pembagian dari persentasi itu menjadi USDT, teman-teman, ya bisa mendapatkan cash flow yang bagus dan baik setiap hari, sehingga bisa membantu segala kegiatan dan kebutuhan teman-teman. Ya, terima kasih. Mana dia? Izin gabung, tidak ada suaranya. Oh, tidak ada apa-apa, Anastasia. Kita terus berjalan karena arbitrase ini sangat cepat. Strategi arbitrase Paloma perdagangan cryptocurrency. Menerapkan arbitrase cryptocurrency untuk memaksimalkan keuntungan klien. Nah, ini luar biasa ya, teman-teman. Strategi manfaat dan teknologinya itu pengawasan pasar, identifikasi peluang, melaksanakan strategi perdagangan, perkiraan optimisasi keuntungan. Itu sudah bisa dilakukan oleh artificial intelligence sama machine learning. Sekarang ini bagaimana teknik manajemen dan mitigasi risikonya? Ada memprioritaskan praktik manajemen risiko yang kuat, mengatasi tantangan risiko dalam perdagangan arbitrase cryptocurrency. Nah, strategi-strateginya bagaimana sih langkah-langkah melalui cara prosesnya sampai sehingga ketika pelaksanaan perdagangan arbitrase bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Ini adalah studi kasus contoh kesuksesan arbitrase Paloma yang sudah banyak teman-teman bisa rasakan, ya, bisa rasakan sehingga hasilnya sangat bagus dan ada peningkatan untuk sangat bagusnya kembali. Ya, jadi Paloma sendiri begitu giat saat sekarang itu dan melakukan sebuah kecerdasan dan bisa melalui sebuah tantangan dan rintangan yang saat ini. Dan kompetitor-kompetitor kita bagaimana mengerjakan proyek-proyek ini. Dan kita adalah orang yang sukses ya, Paloma Asia Pacific Limited ini dengan berbagai pengetahuan mereka dan pengalaman mereka sehingga mengajak kita masuk ke dalam dunia keuangan digital itu seperti apa. Jadi teman-teman, mari kita tonton sebentar bagaimana sebenarnya dunia cryptocurrency itu dan cara kita memandang uang fiat atau uang kita, sehingga uang kita itu harus diapakan. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti ayah kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis. Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah.
Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Ya, terima kasih bahwa kita masih bersama ya. Luar biasa bahwa apa yang kita dapatkan, informasi apa yang kita hadapi akhir-akhir ini melalui Paloma Asia Pacific Limited bisa membantu kita. Kita lanjut ya. Nah, dalam hal-hal yang sekarang ini, ya kenapa kita selalu memakai 5. 5 ini adalah langkah yang baik, ya. Jadi kenali kebutuhan klien secara mendalam, tanggapi. Ya, pertama adalah pahami apa yang benar-benar dicari oleh para anggota dan para member. Ya, mulai dari preferensi risiko, sasaran investasi hingga ekspektasi yang hasil. Jadi teman-teman, kita perlu namanya tujuan, jadwal, sama target perlu kita lengkapi, ya. Jadi yang kedua adalah solusi, lakukan analisa kebutuhan melalui konsultasi awal sehingga penawaran Anda tepat sasaran dan mampu memberikan nilai yang relevan kepada anggota atau member-member baru. Jadi kita mulai pengembangan saat ini adalah tingkat kredibilitas kepercayaan. Jadi perlu anggota yang merasa yakin bahwa proyek dan tim Paloma Asia Pacific Limited memiliki reputasi dan keahlian yang handal. Dan berikutnya adalah gunakanlah testimoni dari anggota atau member yang sudah puas dari hasil dari strategi arbitrase yang terbukti. Ini akan memberikan bukti nyata, ya, yang meyakinkan calon-calon anggota member baru. Nah, bagaimana mengoptimalkan presentasi penawaran? Ya, presentasi yang kuat mampu memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaat yang diperoleh oleh anggota atau member. Ini sudah lebih ya. Dan buatlah presentasi yang menarik, mudah dipahami, yang saat ini kita lakukan secara sederhana. Mungkin bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, ya, dengan zoom-nya mereka. Yang mudah dipahami dan fokus pada hasil yang konkret yang dapat dicapai. Dan studi kasus itu sudah ada, kita lihat masing-masing di kita. Bagaimana studi kasus itu bisa menjadikan bukti dan menjadikan testimoninya kita kepada teman-teman atau calon-calon anggota atau member. Jadi keuntungan yang dihasilkan itu seperti apa? Karena sudah jelas di sana. Jadi waktu kemarin adalah 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu adalah tahap pengenalan Paloma Asia Pacific Limited. Sekarang adalah tahap pengembangan. Bagaimana Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency ini, ya, bisa meluas dan bisa membantu teman-teman. Dan teman-teman kan sudah yakin, ya kan? Berikanlah ya solusi yang disesuaikan saat ini. Jadi setiap anggota atau member memiliki kondisi finansial dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi bisa memilih paketnya mulai dari $10, $30, $50. Itu basic-basicnya sebenarnya semua. Ya kemarin sempat kepada $30, ya. Dan sekarang apa kabar baiknya? Kabar baiknya selain $30 itu bagaimana kita bekerja. Betul ya teman-teman? Kita mulai dengan 5 langkah sederhana, 5 langkah closing, 5 langkah menceritakan proses dari arbitrase itu. Itu ada pembelajarannya di Selasa, Rabu, Kamis. Kita pendalaman. Paket arbitrase Paloma. Nah, ini masih yang kemarin ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah dapat kabar bahwa kita mulai lagi ada namanya paket $10. Dan teman-teman, ini pun dapat halangan dan tantangan. Ya, kita disebut tidak konsisten waktu kita pindah ke $30. Kita ingin para anggota dan member bisa berkembang dan berjaya, mendapatkan apa? Cash flow. Tapi ada beberapa teman yang lain, dia mau yang $10. Oke, silakan, tidak masalah. Tapi perusahaan sudah membuat satu polling, ya, dan polling itu sekitar 85% kemarin itu, maka dipakailah yang $10 lagi. Dibuka lagi paket yang $10. Nah, ada juga yang $30, ada yang $50, ada yang 100 ke atas. Ya, yang $10 ini makin banyak. Contohlah kalau kita dagang,
Sampo. Sampo kalau yang gede, sampo nih, kan sedikit yang beli. Banyak dari kita beli sampo yang berapa? Saset yang ukurannya cuma 500 rupiah. Betul nggak? Tapi itu lebih menguntungkan sebenarnya yang 10 dolar ini. Ya, dan memang diberlakukan lagi yang 10 dolar. Jadi apa yang kita dapat? Ya keuntungannya standar yang kemarin. Cuman presentasinya diangkat. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Di sini ya kan konsepnya ya kan konsekuensinya itu waktu kemarin kan 0,1 ya 10 dolar. Sekarang 0, sekian. Berarti ada keuntungan buat teman-teman yang main di 10 dolar juga. Nah, kita lewatkan aja yang nah kalau yang 10.000 kita boleh nambah 5.000. Kenapa yang 10 dolar tidak nambah dengan angka yang 5 dolar? Karena hitungnya nggak pas. Tapi harus kelipatannya. Kalau 10 dolar, naiknya kelipatannya. 20 dolar, 30 dolar, dan selanjutnya. Karena itu kan kembali lagi. Ada kompensasinya juga. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa ambil paketnya. 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Ada yang sampai 360 hari. Sabar. Karena ada beberapa konsep, nanti kita main di 90 hari dan 180 hari. Kenapa? Keuntungan baliknya lebih besar, kompensasinya kan lebih besar. Begitu teman-teman. Nah selanjutnya ketika sedang dikelola dananya teman-teman, itu kontrak belum habis, teman-teman ambil. Itu ada penaltinya. Ya, kalau yang 7 hari 10%, advance 20%, elite 30%, dan premium di 50%. Kenapa? Sebuah proses yang sedang berjalan, teman-teman ambil. Maka di situ ada gangguan. Nah, ketika teman-teman ambil, maka pokok teman-teman mungkin 1 juta dipotong 50%. Karena bisnis sedang berjalan. Ya, jadi teman-teman ingat ya, itu ada kenaikan-kenaikan tertentu yang belum saya ganti nih hari ini. Besok saya mau ganti lagi. Jadi yang ada 10 dolar itu sudah kalau 100 90 hari itu ada kelebihan-kelebihannya. 180 ada kelebihannya. Ya, ini kita yang paling penting adalah bagaimana referralkan sistem dari Paloma Asia Pacific Limited ini programnya ini ya sehingga kita bisa pengembalian dananya kita itu lebih cepat ya pengembalian dana ke kita itu lebih cepat. Jadi kalau lebih dari 5 orang misalnya, oke, kalau ada 100 satu orang kasih 100 dolar misalnya kita dapat 5%. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 orang dan mereka ini menanamkan modal lebih dari 10.000 U atau USDT, maka kita bisa dapat 20%. 20% itu lebih kurang 2.000. 2.000 untuk membantu kita, operasional kita. Dan beberapa teman sudah bisa dilihat grup ya, di beberapa daerah sudah melakukan acara pertemuan, makan minum bersama, yaitu meeting, table talk. Jadi beberapa leader itu, atau upline, ya sudah menikmati, ya ada yang menikmatinya 1 hari itu bisa masuk 30 dolar, 50 dolar, 1 hari loh. Ada yang sampai bisa ngambil 300 dolar dalam 1 minggu. Dan ini sungguh, sungguh luar biasa teman-teman. Jadi perusahaan Paloma, kita dari awal sampai akhir, kita selalu melakukan apa? Disclaimer. Jadi ada waktu-waktu yang apa yang kita omongkan itu tidak tepat. Jadi kita tidak bisa memastikan gitu. Bagaimana sih? Cuman kalau perkembangan ini ya tergantung lagi kepada anggota dan member. Seberapa paham teman-teman ini berapa cepat teman-teman ya mengembangkan program Paloma Asia Pacific Limited sehingga juga bisa membantu perusahaan bisa jangka panjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Jadi perusahaan ini benar-benar berkecimpung ya mau fokus dalam dunia uang digital itu cryptocurrency, Bitcoin dan Bitcoin CS saya bilang gitu. Jadi teman-teman, kami mengundang Anda untuk percaya pada strategi arbitrase kami yang terbukti yang saat sekarang beberapa banyak teman sudah bisa menikmatinya. Jadi terima kasih bahwa kita boleh bertemu ya dan hari ini begitu semangat saya. Kenapa? Banyak sekali kabar baik dari teman-teman yang sudah berhasil ya. Jadi mari kita tanya jawab dalam ide, saran
dan pengembangan Paloma Asia Pasifik Limited sehingga kita bisa sama-sama maju. Ya, silakan Pak Iwayan Rosten. Terima kasih untuk pertama kali nih. Selamat malam, Silakan Pak. Prof. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam, Pak Malam Agung teman-teman Gumilar. semuanya. Selamat malam, Pak Wayan Swindrel. Selamat malam, Bu Ya. Dewi. Ya Bu Dewi, Pak Yasendra, Pak Iya, Pak Ya, Sopian. Ada siapa aja lagi Sofian. nih? Wah, luar biasa ini. Sama selamat malam. Terima kasih, Mbak Fitri. Ya, silakan Pak Iwayan Rosten. Telepon aja dia yang Itu mik, mik. Ya. 8833 itu terakhir, Prof. Ya, Kenapa? 8833 yang terakhir itu. Terus ditelepon, diangkat, dimatiin gitu. Nggak ngerti saya. Oh, nanti Dari tadi saya, bicarakan dengan direktur marketing ya. oh gitu ya. Pak ininya Tadi saya ya. angkat, dimatiin. Saya angkat, dimatiin. Oh gitu. Oh, Ya, walah. nggak ngerti saya berapa kali tuh digituin, Prof. Itu upline Begini, atau Prof. tim marketing? Nggak tahu saya itu yang nomornya 8833. 88333 yang terakhirnya itu. Oh, iya iya iya. Eh, Diangkat Pak dimatiin gitu. Iwayan Nggak ngerti Rosten saya. mau menyampaikan apa pada saat itu? Gini Prof. Saya terima kasih saudara-saudara Ya, sekalian silakan tadi Pak Iwayan. agak Ya, agak terganggu juga di WA grupnya ya. Saya minta maaf secara gentleman, saya minta maaf. Kenapa saya masuk thank you di Pak Iwayan. grup WA? Ya, kenapa saya masuk di grup WA grup? Saya ingin permasalahan saya ini diselesaikan tuntas, tidak seperti dulu tuh di mengambang gitu. Nah, jika nanti Baik Pak. menyelesaikan permasalahan saya ini, mohon saya dilibatkan, jangan saya diabaikan. Karena Ya, yang kita lawan ini, yang kita lawan ini, Prof, licin, Prof, licin ya. Ya, ya, ya terus Pak saya Iwayan. mengucapkan terima kasih, Prof. Prof adalah Terima kasih juga. teman sekaligus ayah saya ya, yang mempunyai Amin. apa namanya kerendahan hati, kemudian Sungkar. sangat fleksibel, ya menghargai Ya, orang, kemudian tidak arogan, memberikan peluang kepada kita. Saya terima kasih, Prof. Saya anggap ya, Prof adalah orang tua saya. Di dalam amin. saya berbisnis, Prof, saya terus terang masuk di Paloma itu akibat saya uh, uh, ditipu oleh Indo DBX. Terus terang saya buka ini, Ya, ditipu oleh Indo DBX hampir 450 juta. Dengan ya, pelaporan awal cuma 5 juta. Kemudian membludak, saya terpaksa ceritakan sedikit, Prof ya. Biar ya. artinya bagaimana perkembangan Paloma Boleh. dengan bisnis-bisnis Silakan yang Pak liar Iwayan. itu. Ya, Ya biar baik, ada perkembangannya. Kenapa saya serak baik, dan berjuang keras baik. membantu Paloma dari gangguan-gangguan orang-orang yang akibatnya saya menerima Bagus ini. Solusi bulian, berarti. ocehan dan lain sebagainya, Prof. Nah, di bisnis Baik. Indo DB ini adalah begini. Kita masuk 5 juta, kemudian besoknya kita ada untung 100 juta. Kita kena Wow. 30% untuk membayar komisi. Berarti kita harus 30 juta besoknya mengeluarkan uang tuh, Prof. Wow. Untuk bayar komisi. 2 harinya lagi ada lagi 150 juta dapat keuntungan. Kita itu di sana tuh pasif di sana, Prof. Mendengarkan keuntungan aja. Keluar lagi 30%. Nah, saya tidak kuat di sana, Prof. Modal saya. Ya. Itu hilang suaranya Pak, ketekan. Pak Yorosten, Diangkat, mic-nya dimatiin ketekan. gitu. Dibuka dulu. Ya, Ya, ya dibuka saya, Prof ya. Oh, dimatiin lagi, ya. Prof. Bukan Diganggu saya itu. dari tadi. Kayaknya ketekan Saya kali nggak itu. ngerti maksudnya apa ini itu. Apa ada hubungannya dengan kasus saya nggak tahu. Saya begini, Prof. Saya minta tolong kepada Prof. Tolong Nah, diselesaikan terus. permasalahan saya ini. Ya. Ya, Nah, kemudian ini gini, Prof. Artinya ya, bisnis di IndoDB itu adalah kacau.
Makanya ada bisnis di Paloma. Ini luar biasa. Sekali kita investasi, kemudian Amin. Halo, itu ketekan lagi kok bisa sih? Sebentar saya cek ulang ya. Terus terus. 80, 80, 88, 333. Nggak ngerti saya. Ini dipanggil lagi, matiin lagi hidup. Nggak ngerti saya ini. Beginilah Pak, beginilah Prof kejadiannya sekarang. Saya ini dibully, kemudian saya dimaki-maki, dibilang babi, dibilang tua bangka, itu Prof luar biasa ini penghinaannya ini. Makanya kasus ini mohon Prof beserta direktur marketingnya ini menangani ini Prof. Iya, Jangan iya, iya. perusahaan Paloma yang sudah Prof rintis luar biasa begini dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya diganggu terus Prof. Diangkat, dimatiin gitu. Yang terakhir nomornya 88333 itu orang dalam sebenarnya ini bekerja di dalam di sini Prof. Hati-hati Prof. Ya, Saya nanti buka ini coba lagi kita lanjut cek Prof. dengan Ya, direktur lanjut marketing. 88333 Ya, ini lagi mengganggu terus. Ya, ya. lagi dia mengganggu terus dimatiin nggak ngerti saya. Coba kita Nah, begitu kontak dengan direktur kesempatannya marketing ya. sekarang langsung ke permasalahannya Prof ya. Saya begini Prof. Saya minta waktu 3 menit aja. Prof, begini Prof. Ya, Saya anggap Prof adalah terus. agen Paloma. Saya anggap Prof adalah agen Paloma. Nah, saya adalah investornya. Ya. Nah, kemudian saya ada janji akan invest pada tanggal 15 bulan 11 2024 10 juta. Itu adalah pemberian daripada tamu saya yang dari Amerika. Nah, kemudian tamu tersebut membatalkan karena ada kegiatan yang mendesak. Saya jadinya batal masuk kan Prof. Masuk Ya. Prof, saya batal masuk investasi. Belakangan pasti ini Prof. Nah, kemudian saya bertanya kepada Prof, kenapa Prof memarahi saya begitu saya batal masuk 10 juta, kemudian Prof memaki-maki saya, mengatakan saya tua bangka, tidak bertanggung jawab, mulut besar, di Paloma tidak ada gunanya, dan lain sebagainya, termasuk saya dikatakan babi, kemudian begini lagi, foto profil saya di WA itu diedarkan Prof. Ini ujaran kebencian luar biasa nih Prof. Kemudian diedarkan itu foto profil saya di bawahnya diisilah tulisan babi, tua bangka, mati aja kamu gitu. Kasar ini Prof. Nah, orang ini adalah tamatan daripada beasiswa dari Inggris. Saya termasuk keras saya ngomong ini dia tamatan tapi otaknya itu Prof luar biasa bodoh, etikanya nol, adabnya tidak ada. Maaf ya Prof ya agak kasar saya anggap Prof adalah orang tua saya mengadu kepada Prof karena selama ini sudah tidak bisa Prof, tidak ada yang membantu. Gantian yang lain Pak. Ya sebentar dulu ini penting ini. Gantian yang lain yang berbobot pertanyaannya Pak. Ya biar kita tahu ke depannya sebenarnya di Paloma ini bisa nggak seperti ini melakukan tindakan-tindakan kepada investornya gitu, mengancam, menekan gitu, berkata-kata kasar, kemudian kita dimainkan di sini, Prof. Bagi yang siapa? Pak Iwayan. Siapa berikan saya waktu ngomong sebentar gitu, karena saya selama ini saya pasang badan untuk Paloma, Prof. Prof kan sudah tahu. Terima kasih. Betul. Orang ini tidak cocok dengan saya, mungkin gitu. Balik ke permasalahan Prof ya. Kenapa Prof memarahi saya begitu saya batal karena tamu saya belum datang, memarah-marahi saya. Coba Prof kira-kira apa salah saya dengan Prof ini? Kalau itu permasalahan yang Bu Dewi aja nggak bisa menjawab. Bu Dewi tadi saya tanyain nggak bisa menjawab juga. Ya. Kenapa saya bisa dimarahi oleh Prof? Ya, Pak Iwayan, halo. Ya. Itu ada Ibu Dewi, kayaknya sudah melambai tangan itu. Ibu Dewi silakan buka mic. Ya, silakan Pak, silakan disambungkan ya. Oke.